Wabarakatuh. Di sini saya Denny Pramana dengan nomor induk mahasiswa E 2019 1179. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas atau makalah, yaitu yang berjudul Inflasi Makroekonomi Islam, dari dosen pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis LC MI. Apa itu inflasi makro Islam dan apa saja yang terdapat dalam inflasi makro Islam? Bagaimana dari pengertian dari jenis-jenis inflasi dan dampak inflasi itu sendiri. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini ialah pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkontinu atau terus-menerus. Dijelaskan bahwa kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau bisa dijelaskan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi biasanya berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, faktor tersebut ialah konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya harga, artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Menurut ilmu ekonomi itu sendiri, inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga terus-menerus dan berkaitan dengan adanya mekanisme pasar seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, terjadinya likuiditas yang berlebihan, hingga adanya distribusi barang yang tidak lancar. Nah, di sini saya akan menjelaskan inflasi dalam perspektif Islam itu sendiri. Dalam teori konvensional atau teori secara umum, inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi desakan biaya atau cost inflation. Di samping hal tersebut, dalam Islam inflasi disebabkan 3 keadaan, yaitu pertama, natural inflation atau yang diakibatkan oleh sebab-sebab ilmiah, di mana orang tidak mempunyai kendali dalam menekan inflasi. Kedua, human error inflation. Human sebagai inflasi yang diakibatkan olai kesalahan dari manusia itu sendiri. Yang terakhir atau yang ketiga, emotional market atau yang bisa dijelaskan permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu kegiatan keagamaan atau terkait budaya atau perilaku. Dan biasanya dampak dari inflasi ini ialah menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, makin buruknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Dan di dalam pandangan ekonomi Muslim, inflasi dapat menimbulkan gangguan seperti melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke sektor non-produktif. Selanjutnya, cara menghitung tingkat inflasi untuk jangka waktu tertentu. Indeks harga konsumen yang mengukur variasi harga barang dan jasa eceran digunakan untuk membantu menghitung tingkat inflasi. Tingkat inflasi mewakili kenaikan atau penurunan harga produk yang dibeli konsumen selama periode waktu tertentu. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk menghitung tingkat inflasi untuk periode waktu tertentu. Nah, yang pertama, kumpulkan informasi atau mengumpulkan informasi yang dapat
saya jelaskan seperti tentukan barang yang akan Anda evaluasi nantinya dan bisa Anda kumpulkan informasi tentang harga selama periode waktu tertentu. Anda bisa mendapatkan informasi ini dari beberapa sumber seperti BLS atau melakukan riset sendiri. Perlu diingat bahwa CPI adalah rata-rata harga barang atau jasa selama suatu periode waktu. Angka tersebut mewakili rata-rata. Yang kedua, lengkapi bagan dengan informasi CPI. Masukkan informasi yang Anda kumpulkan ke dalam grafik yang mudah dibaca, karena rata-rata diambil bulanan dan tahunan. Bahkan Anda mungkin mencerminkan informasi itu. Selain itu juga dapat menggunakan bagan dan kalkulator yang tersedia melalui Biro Statistik Tenaga Kerja. Yang ketiga, tentukan jangka waktunya. Yang di sini bisa dijelaskan bahwa putuskan seberapa jauh Anda akan melangkah atau seberapa jauh ke masa depan. Anda juga dapat menghitung informasi di sejumlah bulan, tahun, atau dekade tertentu. Anda mungkin ingin mencoba menentukan tingkat inflasi saat pensiun untuk menghitung beberapa banyak yang ingin Anda tabung. Yang keempat, temukan CPI untuk tanggal sebelumnya. Pada bagian data Anda nantinya atau pada salah satu data dari BLS, temukan CPI untuk barang atau jasa yang Anda analisis untuk titik awal Anda. Angka ini bisa dipresentasikan dalam rumus dengan huruf kapital A besar. Yang kelima, identifikasi CPI untuk kemudian hari. Selanjutnya, dengan fokus pada barang atau jasa yang sama, cari CPI untuk kemudian hari, seringkali tahun atau bulan saat ini. Angka ini diwakili dalam rumus dengan huruf kapital lebih besar. Yang terakhir atau yang keenam, memanfaatkan rumus tingkat inflasi. Kurangi CPI tanggal mulai dari CPI tanggal kemudian dan bagi jawaban Anda dengan CPI tanggal mulai. Kalikan hasilnya dengan 100 jawaban Anda adalah tingkat inflasi sebagai persentase. Terus saya akan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Dan inflasi biasanya dalam tingkat keparahan ini juga dibagi seperti yang pertama, inflasi ringan merupakan inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan memiliki efek besar terhadap perekonomian suatu negara. Itu yang bisa dikatakan inflasi ringan. Terus yang kedua ada inflasi sedang, tingkat inflasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat biasanya, terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap, akan tetapi perubahan yang berada pada kisaran 10% sampai 30%. Selanjutnya adalah inflasi berat, suatu kondisi di mana masyarakat lebih memilih menyimpan dan tidak memilih untuk menabung karena jumlah bunga jauh lebih rendah jika dibandingkan nilai inflasi. Terus selanjutnya inflasi sangat berat atau hyperinflation atau inflasi yang sudah mungkin lebih batas terjadi saat inflasi ada pada angka 100% ke atas setiap tahunnya dan mengacaukan perekonomian suatu negara. Jadi sangat-sangat mengganggu perekonomian dalam sektor perekonomian negara atau perekonomian masyarakat. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya. Nah, di sini bisa dijelaskan. Yang pertama, demand pull inflation atau terjadi inflasi akibat adanya permintaan barang atau jasa yang meningkat dari kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Yang kedua ada cost push inflation atau terjadi kenaikan biaya produk sehingga menyebabkan harga penawaran barang menjadi meningkat. Terus selanjutnya bottleneck inflation atau inflasi yang terjadi biasanya karena faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran yang terjadi. Yang ketiga adalah inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi daripada sumbernya seperti domestic inflation merupakan inflasi yang penyebabnya berasal dari dalam negeri. Biasanya ini terjadi akibat jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang diperlakukan. Yang kedua imported inflation atau bisa dijelaskan bersumber dari luar negeri dan umumnya terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas. Contohnya di mana adanya kenaikan harga modal di sini yang terjadi pada harga barang yang diimpor oleh suatu negara.
Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari inflasi. Nah, di sini fakta yang mengejutkan, kebanyakan orang atau para ekonom umumnya berpendapat bahwa inflasi adalah hal yang baik. Tingkat inflasi yang sehat diperkirakan sekitar 2-3% per tahun. Nah, tujuannya di sini agar inflasi atau yang diukur dengan indeks harga konsumen atau CPI melebihi pertumbuhan ekonomi yang mendasarinya, atau bisa dikatakan juga diukur dengan produk domestik bruto atau PDB dengan jumlah yang kecil per tahun. Nah, cara lain untuk melihat sejumlah kecil inflasi adalah dengan mendorong konsumsi. Misalnya, jika Anda ingin membeli barang tertentu dengan mengetahui bahwa harganya akan naik 2-3% dalam setahun, Anda akan didorong untuk membelinya sekarang. Nah, jadi mungkin ketika Anda ingin membeli barang, jika Anda sudah mengetahui bahwa barang akan naik untuk beberapa tahun ke depan, nah ketika sekarang harga mulai terjangkau, Anda membelinya sekarang mungkin untuk diinvestasikan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dengan demikian inflasi ini juga dapat mendorong konsumsi yang selanjutnya dapat mendorong perekonomian dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Nah, untuk selanjutnya hubungan indeks harga konsumen dengan inflasi. Nah, di sini dapat dijelaskan indeks inflasi yang paling sering dilaporkan dapat dibahas secara luas ya. Ini mencakup juga harga yang dibayar konsumen secara langsung saat mengkonsumsi berbagai barang dan jasa. Seringkali juga dianggap sebagai salah satu bahan pertimbangan saat melakukan perhitungan gaji, upah, pensiun hingga kontrak. Fungsi lainnya adalah berfungsi untuk mengukur rata-rata perubahan harga dari waktu ke waktu saat konsumen membayar sekeranjang barang dan jasa, yang bisa dikenal sebagai inflasi. Nah, dan pada dasarnya juga ini mencoba untuk mengukur tingkat harga agregat dalam suatu perekonomian dan dengan demikian mengukur daya beli unit mata uang suatu negara. Dan di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana peran pemerintah menanggulangi inflasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi inflasi. Nah, contohnya yang pertama di sini adalah kebijakan fiskal. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil berkaitan dengan adanya pengeluaran pemerintah dan menaikkan pemasukan seperti pinjaman maupun meningkatkan tarif pasar. Dengan adanya hal ini, diharapkan inflasi dapat diatasi. Dan yang kedua di sini kebijakan non moneter dan non fisikal. Nah, cara ini biasanya mengatasi inflasi lainnya adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, mempermudah masuknya barang impor serta melakukan pengawasan dan menetapkan harga maksimum. Dan untuk yang terakhir adalah cara melindungi diri dari inflasi. Cara paling ampuh untuk melindungi diri dari inflasi adalah dengan meningkatkan kemampuan penghasilan Anda. Kenaikan tahunan 5% atau promosi yang memberi Anda keuntungan 30% akan membuat inflasi menjadi tidak relevan. Namun itu bukanlah salah satu-satunya pilihan karena Anda perlu mencari opsi lain seperti berinvestasi. Nah, untuk yang terakhir adalah penggolongan inflasi. Nah, berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Biasanya, inflasi yang berasal dari dalam negeri, misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahkan bahan makanan menjadi mahal. Inflasi dari luar negeri biasanya inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini juga bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif pengumum barang. Nah, untuk yang terakhir di sini adalah peran bank sentral. Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa
beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakannya itu kebijakan bank tersebut tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena jumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Nah, bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Nah, selain itu juga bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Nah, hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal atau dicerminkan oleh tingkat inflasi maupun eksternal atau kurs. Nah, saat ini pola inflasi